Jadi kita sebenarnya dengan suami Gimana ini tuh? punya tugas yang sama. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah nasib misalnya Iya. keluarga, ya kita harus sama-sama. Jadi Bekerja sama. bekerja sama sebagai partner untuk Oke. bagaimana mengusahakan kehidupan keluarga yang lebih baik. Tren sekarang ini ya Mbak, banyak perempuan ini yang sudah open minded sih Mbak. Mereka sudah sadar bahwa cita-cita mereka juga harus dikejar. Misalnya mau kuliah di luar negeri Baik. atau mau mengejar karir atau Baik. yang lainnya, tidak terbatasi dia mau menikah atau dia laki-laki atau perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners. Bersama saya Titis dari Tribun Jatim. Hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Mbak Faiz Azmi. Beliau ini merupakan Kabid Imawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jatim. Kita boleh beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Faiz Azmi. Saya manggilnya Mbak karena ini for your information. Kalau Mbak Faiz Azmi ini kelahiran 97, tapi beliau ini sekarang sudah menjadi ketua bidang ya. Ketua bidang IMM Jatim, atau tadi yang saya sebut kepanjangannya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ini kebetulan ada Mbak Faiz Azmi sudah datang hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Faiz. Ini saya mau tanya Mbak Faiz. Mbak Faiz ya manggilnya? Iya benar. Atau Mbak Azmi? Faiz aja. Mbak Faiz ya. Ini saya mau tanya-tanya seputar wanita, Islam dan karir gitu. Karena tadi saya udah ngobrol di belakang sama Mbak Faiz ini, kalau Mbak Faiz itu sudah menikah ya, tapi masih juga bisa beraktivitas sebagai kepala bidang IMM Jatim. Ini kita perlu tahu dulu Kabid IMM Jatim itu apa dan bagaimana kesibukannya. Monggo Mbak Faiz Azmi, gimana tuh? Ya, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai ketua bidang Imawati. Jadi kalau di IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu ada beberapa bidang. Nah, salah satunya itu bidang Imawati yang menaungi tentang perempuan. Nah, salah satunya ini kan tujuan untuk gender mainstream ya, untuk kesetaraan gender. Jadi ada bidang Imawati untuk mendorong perempuan itu lebih berani lagi dan lebih aktif gitu. Jadi biar tujuan kesetaraan gender itu terpenuhi gitu. Oke, baik. Jadi Imawati IMM Jatim ini dia itu untuk mewadahi para muslimah gitu ya, untuk dia berani berkarir. Benar. Iya benar. Begitu ya. Iya. Baik, kalau Mbak Faiz Azmi sendiri kayaknya tuh sibuk banget ya sebagai Kabid IMM Jatim. Itu gimana Mbak untuk mengatur waktu gitu antara kegiatan sebagai kepala bidang IMM Jatim dan juga sebagai istri gitu? Iya. Kalau untuk mengatur waktu kan kembali lagi ke diri sendiri ya Mbak. Bagaimana kita tetap punya tanggung jawab. Kita punya 2 tanggung jawab, 3 sih Mbak. Jadi seorang aktivis, pekerja juga, dan seorang istri. Jadi kita harus punya tanggung jawab di masing-masing peran tersebut gitu. Jadi kalau di IMM di Imawati, jadi bagaimana sesibuk apapun saya, jadi kita bisa melihat kebutuhan ya. Kalau kita sangat dibutuhkan ya kita harus berdiri di depan gitu. Jadi bagaimana kita mengatur waktu, terus tetap bertanggung jawab dengan tugas yang kita ambil. Jadi kalau jadi ketua bidang itu kan sebuah amanah ya Mbak. Bagaimana kita
menjalankan amanah. Jadi itu kan dipilih dari teman-teman IMM se-Jawa Timur. Jadi bagaimana kita menjalankan tugas. Saya sebagai ketua bidang Imawati mengkoordinir teman-teman Imawati di Jawa Timur. Dan kalau di di Jawa Timur itu sendiri kan ada 27 cabang IMM. Jadi ya hampir tiap bulan itu keliling-keliling gitu Mbak, keliling-keliling daerah-daerah gitu. Dan ya karena itu merupakan cita-cita saya juga Mbak sebagai perempuan. Jadi saya pingin bagaimana perempuan-perempuan di Jawa Timur itu bisa punya kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Kalau biasanya kita melihat di berbagai acara, kita sering melihat ya bahwa banyak narasumber itu laki-laki. Nah, di mana perempuannya, padahal perempuan sendiri kan sebenarnya punya kesempatan yang sama gitu. Jadi di sini saya ingin mengajak perempuan-perempuan itu untuk lebih maju dan lebih berani lagi gitu. Baik. Ini tadi ada topik menarik nih soal kesetaraan perempuan dan laki-laki gitu ya. Kalau menurut Mbak Faiz sendiri kesetaraan perempuan dan laki-laki itu yang seperti apa sih Mbak? Jadi kalau namanya kesetaraan, jadi di dalam Al-Quran sendiri ya Mbak. Jadi Allah kan menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki ini mempunyai tugas yang sama. Jadi untuk beribadah kepada Allah dan melakukan tugasnya sebagai manusia, di dalam Al-Quran itu sendiri kan Allah menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di beberapa tahun terakhir untuk masalah kesetaraan sendiri ini kan menjadi topik yang sangat sering diperbincangkan. Iya, rame pol. Iya, bagaimana kita mengusung tentang gender mainstream. Iya. Jadi bahwa kalau selama ini banyak perempuan yang tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, tidak boleh berkarir, dan tidak boleh mendapatkan akses-akses yang seharusnya didapat. Nah, di era ini sepertinya sudah banyak perempuan ini yang sudah mulai melek ya Mbak. Jadi melek tentang bahwa banyak hal-hal yang bisa mereka raih gitu. Dan kesempatan ini kan juga sudah terbuka sekali di sekarang, bagaimana perempuan dengan mudahnya sekarang mendapatkan akses pendidikan. Dan untuk pekerjaan sendiri kan kalau dulu masih dibedakan ya Mbak tentang pekerjaan itu, bahwa upahnya juga masih dibedakan, jadi laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih. Kalau sekarang kan sepertinya sudah mulai setara semua. Jadi bagaimana mendorong itu agar terus tercapai gitu Mbak. Oke. Baik. Kalau jadi sebenarnya setara itu adalah mengenai haknya ya. Iya benar. Jadi bukan ngomongin soal kuat-kuatan ya Mbak Faiz ya. Iya, jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu bukan saingan Mbak antara mana yang lebih maju atau apa. Jadi mereka itu laki-laki dan perempuan ini partner setara sebenarnya, bagaimana kita sama-sama mensejahterakan gitu. Baik. Salah satu unsur bisa terpenuhnya kesejahteraan tadi itu adalah hak dari masing-masingnya terpenuhi. Iya, benar. Nah, kalau dari pendapat Mbak Faiz sendiri nih, untuk mendapatkan hak itu apa sih yang harus dilakukan oleh seorang perempuan gitu, untuk dia supaya bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki gitu Mbak? Iya, mungkin banyak ya, di sisi lain sekarang sudah terbukanya akses buat perempuan, tapi di sisi lain karena budaya, karena kita di Indonesia ini masih kental sekali dengan patriarkinya Mbak. Dan perempuan ini masih suka sekali dijadikan sebagai second human, bahwa mereka masih saya ini harusnya dilindungi,
saya sebagai perempuan harusnya dijaga. Padahal untuk tugas menjaga itu kan jadi tugas masing-masing individu ya Mbak ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi perempuan mandiri. Jadi kan kita nggak tahu ya Mbak, kedepannya misalnya kita punya pasangan, terus misalnya kita terus-terusan menjadi second human, terus kemudian partner kita atau suami kita nanti misalnya ada musibah atau apa, terus kita ya apa kalau kita tidak mempersiapkan dari awal untuk menjadi perempuan mandiri gitu. Baik. Mbak. Berarti itu dari diri kita sendiri ya, kita harus menjadi wanita tuh yang mandiri gitu. Punya kesadaran tentang bahwa laki-laki dan perempuan itu punya tugas yang sama gitu, Mbak. Baik. Jadi kalau seumpamanya ada pepatah di balik kesuksesan pria itu ada wanita di belakangnya, mungkin perlu direvisi gitu ya. Karena kesuksesan itu harus dijalani bersama-sama gitu ya, antara wanita dan laki-laki gitu ya, apalagi kalau mereka sudah menjadi pasangan, dalam hal ini adalah suami istri. Demikian ya. Terus kalau dari Mbak Faiz Azmi sendiri, apakah tidak berat gitu untuk menjadi seorang istri dan sekaligus mempunyai tanggung jawab yang besar juga di luar rumah tangga, yaitu menjadi kepala bidang IMM Jatim, dan bagaimana caranya untuk menjalani hal tersebut gitu Mbak? Iya, jadi banyak orang yang menganggap perempuan itu multitasking ya Mbak. Iya, benar sekali. Iya, jadi sebenarnya jadi kita jangan juga terperangkap dengan multitasking sendiri. Jadi nanti kita jadi nambah double burden gitu. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya tadi punya pasangan yang sevisi dengan kita. Jadi kita misalnya di organisasi kita diizinkan dan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan tugas kita. Terus untuk membagi waktunya ya sesuai dengan kepentingan itu sendiri Mbak. Jadi bagaimana kalau misalnya kita lagi dibutuhkan di rumah, ya bagaimana kita bisa mengkontrol tugas-tugas yang di luar itu dari rumah gitu. Begitu pula sebaliknya gitu. Dan yang terpenting komunikasi sih Mbak. Jadi dengan pasangan penting, komunikasi itu sangat penting sekali, karena jangan sampai nanti misalnya suami kita seuzon dengan kita, misalnya kan sering ada kegiatan di luar di berbagai daerah, jangan sampai ada seuzon dan yang lainnya. Yang penting komunikasi itu penting ya, supaya seuzon tadi tidak terjadi gitu antara pasangan suami istri. Terus sekarang nih Mbak Faiz ini kan milenial ya, sama kita milenial ceritanya. Itu kan sering kan ya kalau di media sosial itu riwa-riwi gitu, kayak wanita itu jadi memilih gitu sekarang fenomenanya, antara dia mau menikah atau dia mau melanjutkan karir gitu. Nah itu kalau menurut pandangan Mbak Faiz Azmi sendiri bagaimana? Jadi apa ya yang harus kita lihat gitu ketika kita ada di dua pilihan gitu, menikah atau karir, dan apakah sebenarnya dua hal itu bisa dijalankan secara bersama-sama, selaras gitu? Jadi saya tanyakan kembali, kenapa harus memilih gitu kalau bisa mendapatkan keduanya gitu. Jadi ketika kita sebagai istri juga bisa berkarir juga gitu. Baik. Jadi nggak harus memilih ya sebenarnya ya. Jadi kayak wanita yang mandiri itu bukan berarti kayak dia harus semuanya sendiri gitu. Bukan ya Mbak Azmi ya? Iya bukan. Termasuk juga tentang mencari nafkah ya Mbak. Jadi kita sebenarnya dengan suami ini punya tugas yang sama. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah nasib misalnya keluarga, ya kita harus sama-sama. Jadi bekerja sama sebagai partner untuk bagaimana mengusahakan kehidupan keluarga yang lebih baik. Baik. Gitu. Tapi kan kalau stereotip di masyarakat kan kalau ketika kita menikah, ya yang mencari nafkah itu harusnya suami, tapi sekarang udah nggak begitu ya polanya harusnya ya Mbak? Iya, jadi nggak begitu, dan sekarang itu mulai banyak tren baru sih Mbak. Mulai sekarang itu ada yang namanya bapak rumah tangga Mbak. Oh
ya. Iya, jadi sekarang ada tren yang namanya bapak rumah tangga. Jadi istrinya yang berkarir, terus untuk suaminya yang mengurus anak, karena tergantung dari kesepakatan masing-masing. Kalau misalnya ada ibu rumah tangga, kenapa nggak ada bapak rumah tangga? Iya, baik-baik. Itu balik lagi tadi ke konsep kalau wanita dan laki-laki itu sebenarnya punya hak yang sama gitu, dan mereka juga bisa melakukan hal-hal yang sama gitu ya. Nah, mengenai tren bapak rumah tangga ini Mbak Asmi, aku mau tanya, ini juga menarik ya, karena kapan hari itu sempat ada Chef Renata, itu dia ditanyain soal gimana kalau pendapatan suami itu lebih kecil gitu daripada istrinya, dan Chef Renata ini bilang, oh itu nggak masalah karena dia punya temen yang istrinya yang bekerja, nah si suaminya itu mengurus rumah gitu, ngurusin anak, ya cuci piring, ya masak dan lain sebagainya. Nah kalau menurut pandangan Islam, apakah boleh gitu? Jadi bapak laki-laki itu di rumah, yang kerja istrinya. Jadi kalau ini tuh bisa aja sih Mbak, karena kita sekarang di era yang modern sekali ya Mbak. Jadi misalnya kan banyak laki-laki itu yang takut terhadap perempuan yang berkarir dan punya sekolah yang tinggi ya, pendidikan yang tinggi. Nah sekarang itu ketika laki-laki itu tahu tentang konsep kesetaraan, pasti tidak merasa dirinya itu lebih rendah dari perempuan. Jadi kalau misalnya dia paham tentang mungkin masa depan keluarganya itu lebih baik apabila istrinya yang bekerja, karena memiliki misalnya sebelum menikah dia sudah memiliki posisi yang tinggi misalnya gitu. Saya memilih untuk mengurus rumah gitu, it's okay Mbak. Jadi itu tergantung dengan kesepakatan masing-masing antara komunikasi itu. Oke, baik. Nah kalau untuk konsep kesetaraan sendiri ini sebenarnya bisa dipupuk nggak sih Mbak Asmi? Jadi kayak ada nggak sih hal-hal itu yang mungkin bisa kita biasakan supaya ini bisa berjalan terus gitu, antara mungkin yang perempuannya, karena kalau kita ngomongin setara itu kan tidak ada yang merasa lebih tinggi. Jadi perempuannya juga nggak boleh ketika dia mungkin semua perempuannya kayak udah punya owner toko gitu ya, terus suaminya masih kerja katakanlah mungkin nggak sebaik pekerjaannya dia gitu kan, juga nggak boleh tinggi hati juga. Nah si suaminya juga nggak boleh kecil hati. Jadi supaya sama di tengah-tengah gitu ya. Itu ada nggak sih kebiasaan yang perlu kita biasakan gitu supaya konsep kesetaraan ini bisa berjalan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Ngomonginnya tentang pasangan, tentunya suami dan istri. Iya. Jadi kembali lagi ke firman Allah tadi ya Mbak, bahwa laki-laki dan perempuan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Dan ketika menjalankan kehidupan sehari-harinya kita juga bisa berbagi peran. Itu salah satu kunci untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan. Jadi bahwa kalau misalnya di rumah kita suami dan istri sama-sama misalnya sama-sama bekerja, ketika di rumah ya kita sama-sama menjalankan pekerjaan rumah gitu, misalnya yang suami itu menyapu atau istrinya memasak kan juga bisa. Itu salah satu bentuk kesetaraan gitu. Jadi nggak suami yang ongkang-ongkang kaki aja terus yang istrinya memasak dan mengurus dan yang lainnya gitu. Padahal kalau di kerja kan juga sama-sama bekerja gitu. Jadi kita harus sama-sama berbagi peran di luar maupun di dalam rumah. Di dalam rumah. Oke, baik. Lalu kalau dari Mbak Faiz Asmi sendiri ya, melihat tren para milenial khususnya para perempuan milenial ini, itu gimana sih Mbak? Sudah mulai terbuka belum tentang konsep ini gitu? Jadi kalau misalnya melihat tren sekarang ini ya Mbak, banyak perempuan ini yang sudah open minded sih Mbak. Jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah untuk kita bahwa mereka sudah sadar bahwa cita-cita mereka juga harus dikejar. Misalnya mau kuliah di luar negeri atau mau mengejar karir atau yang lainnya, tidak terbatasi dia
mau menikah atau dia laki-laki atau perempuan gitu. Jadi sekarang sudah banyak juga kan perempuan yang jadi CEO dan ini. Terus rektor perempuan juga sudah ada dan baik. Banyak sekali yang sudah dicapai gitu loh untuk perempuan saat ini. Baik. Kalau tadi balik lagi ngomongin tentang misi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Imawati IMM tentang supaya perempuan itu juga berani tampil gitu dan berani untuk menunjukkan kalau dia itu bisa berkarir gitu ya. Menurut Mbak Faiz Asmi sendiri itu apakah enggak egois gitu ya ketika perempuan dia sudah menikah tapi dia tetap aku pokoknya tetap pingin berkarir, aku tetap pingin karirku itu naik gitu. Egoiskah seperti itu Mbak? Sebenarnya yang egois itu yang membatasi perempuan itu sendiri sih Mbak. Kalau misalnya perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi lagi atau nggak boleh berkarir ini itu sebenarnya yang egois itu yang membatasi itu gitu. Jadi kalau misalnya ya silakan untuk perempuan silakan mencapai cita-cita yang diinginkan gitu. Jadi nggak ada egois untuk meraih cita-cita gitu Mbak. Baik, ini penting ya yang dibilang sama Mbak Faiz Asmi barusan bahwa tidak ada yang egois dalam hal meraih cita-cita. Apalagi kalau di Islam ya Mbak ya, ternyata itu malah konsepnya adalah wanita dan laki-laki itu setara gitu, punya hak yang sama, boleh menjalani karir yang sama, boleh mendapatkan pendidikan yang sama, aksesnya pun boleh sama. Cuman mungkin karena tekanan gitu konstruksi sosial yang membuat wanita-wanita di luar sana itu atau mungkin tribuners juga itu merasa kayak harus nggak ya, bisa nggak ya gitu. Nah kita perlu dengar gimana Mbak Faiz Asmi dulu waktu memutuskan untuk baik saya akan maju sebagai Kabid Imawati IMM Jatim, itu gimana Mbak? Iya, jadi dulu sih Mbak sebelum saya open minded juga itu ya. Jadi sebelumnya saya juga ngerasa minder sih Mbak, apa bisa nanti bisa memimpin di Imawati Jatim atau tapi diawali dengan rasa cita-cita saya ingin sama-sama maju gitu loh dengan teman-teman yang lainnya. Jadi saya ingin membawa perempuan-perempuan ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi dengan keinginan itulah yang membuat saya siap untuk maju di Imawati Jatim gitu. Baik. Dan dari dukungan keluarga juga sih Mbak, dukungan keluarga dan suami juga dan support system itu sangat perlu sekali karena misalnya kalau nggak ada supporting system takutnya nanti ada cekcok dan lain-lain juga ini. Jadi perlu diselesaikan dulu di internal kita dari diri kita terus orang-orang sekitar baru kita bisa melangkah ke depan gitu. Baik. Nah ini menarik tadi kalau Mbak Faiz Asmi bilang juga ternyata sempat minder gitu ya sebelum akhirnya memantapkan langkah untuk ingin maju bersama dengan perempuan-perempuan muslim di Jawa Timur lainnya. Itu sempat ada kekhawatiran gini nggak sih Mbak, kalau nanti pas aku terlalu mandiri, aku terlalu independen kok nggak ada sing suka sama aku gitu. Karena kan kadang itu perempuan-perempuan yang berkarir dan dia sangat independen itu punya masalah itu gitu. Jadi kadang banyak juga rame di media sosial, nanti pas aku terlalu independen, cowok-cowok pada ini lagi takut ngiri gitu sama kita. Itu gimana tuh Mbak? Sebaiknya itu perlu kita pikirkan nggak sebagai seorang perempuan? Ya benar sekali, tentang anggapan itu perlu kita tepis sih Mbak, tentang bagaimana perempuan mandiri itu ditakuti dan iya bahwa kita kembali lagi ke negara kita yang masih patriarki ya Mbak. Jadi masih anggapan ini masih banyak sekali dan ada banyak meme misalnya jangan jadikan perempuanmu mandiri nanti dia tidak bla 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 gitu kan. Sering banget itu. Nah sebenarnya tentang perempuan yang mandiri itu merupakan modal awal bagaimana perempuan ini bisa mengubah keadaan
dan Baik. merubah peradaban gitu, dimulai Baik. dari perempuan yang mandiri secara ekonomi, diri sendiri dan yang lainnya gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya itu jangan dipikir-pikirin banget ya. Iya. Karena balik lagi kalau katanya Mbak Faiz tadi, nggak ada yang egois gitu dalam hal mewujudkan cita-cita gitu. Dan sebenarnya adalah wanita dan laki-laki itu seharusnya itu setara kok gitu. Jadi sebenarnya yang bikin kita merasa minder, takut atau ngeri satu sama lain itu mungkin karena pikiran kita sendiri ya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mungkin masih bingung gitu ya, gimana mau berkarir tapi takut gini takut gitu, mungkin bisakah Mbak untuk ngobrol gitu atau gabung ke IMM Jatim? Iya, bisa sekali. Kalau di IMM itu kan ada jenjangnya sih Mbak, mulai dari komisariat, dari cabang, terus di daerah dan di pusat. Jadi kalau teman-teman di mahasiswa mungkin bisa gabung di IMM komisariat atau di yang ini gitu. Jadi boleh banget bisa gabung di IMM gitu. Oke, baik. Kegiatannya di IMM biasanya apa aja Mbak Faiz? Kalau kegiatannya juga tergantung ini sih Mbak, jenjangnya. Kalau ya jadi kalau di di daerah ini saya punya salah satu program. Jadi kemarin kan baru disahkan ya Mbak tentang UU TPKS. Oh iya. Iya. Jadi saya kedepannya nanti saya pingin punya alur untuk bagaimana teman-teman mahasiswa itu misalnya ada kekerasan atau apa lain punya bisa mengadu ke ruang yang kita buat gitu Mbak. Jadi kita bisa mengedukasi dan mengadvokasi tentang masalah tersebut gitu. Baik. Mungkin salah satu fungsi dari kenapa kok perempuan itu harus mandiri dan kita harus berjuang untuk diri kita sendiri adalah salah satunya adalah menghindari kekerasan dari perempuan ya terhadap perempuan gitu. Jadi kita bisa tahu ketika kita mengalami hal tersebut kita nggak perlu malu, kita harus speak up dan kita harus ngapain gitu ya. Bener ya Mbak ya. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mau berkarir jangan takut pada stereotip apapun gitu ya, termasuk nanti cowok-cowok nggak ada yang suka ya udah. Kalau nggak ada yang suka ya udah, yang penting kita suka sama diri kita sendiri gitu ya. Dan kita harus tetap move gitu, harus tetap meraih apa yang kita cita-citakan, karena seperti kata Mbak Faiz Azmi tadi nggak ada yang egois kok soal meraih cita-cita itu, dan itu harus ya, karena di Islam itu perempuan dan laki-laki tugasnya itu sama, banyak yang kita bisa lakukan dan raih bersama. Jadi laki-laki sama perempuan itu setara gitu ya sebenarnya. Seru banget ya obrolan soal perempuan laki-laki dan kesetaraan, karena kalau kita lihat di media sosial kayaknya ya itu aja ya yang lagi dibahas gitu. Jadi kalau selengkapnya mungkin ada dari teman-teman Tribuners yang kayak pengen sharing gitu ya, boleh nanti gabung ke IMM Jatim gitu, terutama kayak dari Imawatinya. Jadi ada sendiri ya Mbak ya, perempuan dan laki-laki. Iya, jadi ada bidang yang untuk Imawati gitu. Oh baik, jadi Imawati ini khusus untuk mewadahi para muslimah gitu ya, benar. Oke baik, itu tadi perbincangan antara saya Titis dengan Mbak Faiz Azmi mengenai bagaimana perempuan itu seharusnya mengejar dan memberanikan diri untuk meraih cita-citanya, jangan takut gitu ya intinya. Terus juga karena kecerdasan dari perempuan, kemandirian kita itu sebenarnya bukan cuma untuk diri kita sendiri kok, itu juga bermanfaat untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi. Jadi perempuan-perempuan harus tetap percaya diri ya dan mengejar apa cita-citanya. Itu tadi kesimpulan sepanjang kita ngobrol sama Mbak Faiz Azmi, teman-teman Tribuners yang perempuan ini bisa menjadi insert gitu ya untuk mereka menjadi lebih percaya diri dan berani berkarir. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa keputusan untuk berkarir itu juga harus didiskusikan gitu ya. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri karena kita juga memerlukan support system. Jadi temukan support system kamu yang tepat supaya kamu bisa berkarir dan maju bersama-sama. Demikian pertemuan hari ini, demikian obrolan saya dengan Mbak Faiz Azmi, dan sampai ketemu di perbincangan yang lainnya. Sampai jumpa Tribuners.